Welcome to my channel. H-2 jelang menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia harus mulai berbenah, harus fokus, harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin supaya kita bisa memenangkan pertandingan yang sangat penting nanti. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini di hari Minggu yang gloomy, masih mendung-mendung, seperti biasa gue menyapa kalian, kita semua kumpul di sini guyup untuk ngobrol-ngobrol, diskusi terkait persiapan ini. Tapi teman-teman, sebelum kita maju sedikit ke depan, kita harus mundur sedikit ke belakang, merefleksikan, melihat, mengevaluasi apa yang waktu itu belum jalan, apa yang sudah jalan, dan apa yang bisa kita perbaiki. Nah, salah satu yang mau gue ulas seperti sebelum nanti kita bicara soal persiapan menghadapi Arab, yaitu di luar ataupun cerita di balik 15 November kemarin saat kita main menghadapi Jepang, kita kalah 4-0, terutama dari aspek penonton, dari aspek stadion, dari aspek crowd control yang memang sudah gue singgung berkali-kali sebelum hari H pertandingan menghadapi lawan Jepang. Salah satu yang paling krusial yang pengen gue angkat di sini adalah soal face recognition. Ya, H-3, H-1, karena gue datang di dua kesempatan tersebut. Di video gue berkali-kali mengingatkan soal ini. Sampai dengan bahkan hari H pun nggak ada alat-alat atau mesin face recognition. H-3 memang gue berpikir mungkin belum ya, karena ada kebiasaan di kita itu last minute, proyek Roro Jonggrang. Jadi tunggu sampai menit akhir. Mungkin H-2 gue nggak datang ke Senayan. H-1 saat training session, official training, itu alat-alatnya nggak ada sama sekali. Gue udah curiga langsung, nggak mungkin ini pakai face recognition, karena pasti untuk menginstal alat segitu banyak, gue rasa ratusan, itu butuh waktu. Dan ini adalah pertama kali buat Indonesia. Seperti juga yang pernah gue ceritakan sama teman-teman waktu di Qingdao itu H-3 itu sudah alatnya udah terinstal, sudah siap. Padahal mereka bukan yang pertama kali. Nah sementara kita pertama kali, tapi kok sampai hari H pun nggak ada. Wah ini kayaknya nggak pakai. Tapi masa sih, kan udah gembar-gembor PSSI lewat Bang Arya bahwa akan pakai face recognition, akan menggunakan ini untuk mendeteksi kalau ada orang yang nggak pakai tiket dan lain-lain. Pokoknya udah lengkap lah penjelasannya. Tapi ternyata teman-teman, sampai hari H itu ternyata kosong. Jadi nggak ada sama sekali. Ya bahkan juga nggak ada di scan tiketnya. Ya mungkin teman-teman bisa ceritakan, karena gua kan di media ya, jadi beda. Jadi itu nggak ada sama sekali tuh. Nah itu yang pertama. Jadi apa nih ceritanya nih? Sementara tiket sudah semakin naik, semakin mahal, ya. Pajak juga naik 12% kan. Jadi artinya uang yang dikeluarkan oleh penonton ini kan tidak sedikit. Ya tiketnya nggak murah loh. Itu paling murah itu setara 20 liter beras itu. Nah ini satu. Jadi menjadi pertanyaan nih, kemana nih? Terus nggak ada pernyataan juga dari PSSI. Ya apakah nggak bisa karena apa? Karena ini event bohong sekalipun ya perlu penjelasan kan. Kalaupun bohong begitu ya. Tapi kan kita nggak berharap itu. Nah kemudian soal penonton yang masih ada di lorong-lorong tribun, ya kalian yang nonton pasti ngelihat ini memang, kalau gue prediksi ya, kemungkinan besar ini adalah aparat yang berbaju atau berseragam preman. Kemungkinan ya, karena setelah pertandingan pasti teman-teman yang nonton di stadion juga ngelihat itu dikumpulin tuh orang-orang yang punya postur seragam, rambutnya cepak, pakai baju merah, semacam bukan seragam timnas ya, tapi baju timnas lah gitu ya. Kemudian dijajarin. Jadi kemungkinan itu memang aparat yang disebar untuk menjaga keamanan. Masalahnya adalah ya kita sepakat ya, itu setuju ya, walaupun implikasinya adalah mereka kadang-kadang mungkin gak di briefing ya. Mungkin gak di briefing sehingga mereka akhirnya apa? Duduk di mana-mana, berdiri di mana-mana, di gang. Kemudian juga bahkan ada yang masuk ke area tribun media. Ya ini supaya kalian teman-teman tahu ya. Kalau gue lagi misalnya liputan contoh Liga Champions lah, itu kalau tiap area itu tuh ada nomor-nomornya. Misalnya mix zone,
Lalu kemudian mix zone juga dibagi dua area untuk yang memegang hak siar dan yang rakyat jelata seperti gue dan teman-teman. Kemudian ada area wasit, ada area tribun media, ada pinggir lapangan. Itu semua ada nomor-nomornya dan setiap area itu ada yang jaga. Ada yang jaga dan mau lu presiden FIFA sekalipun, lu mau pakai jas suit yang paling keren, paling mahal di dunia. Kalau misalnya itu area 1 dan di ID card kita itu nggak ada nomor satunya, dia nggak akan kasih masuk. Gue pernah lihat sendiri soalnya, gitu. Jadi ini merupakan satu catatan tersendiri karena berarti terulang. Walaupun jumlah yang katakanlah yang tidak punya tempat duduk ini tidak sebanyak yang waktu lawan Australia, tapi terulang. Jadi lumayan lah. Mungkin satu gang itu yang gue lihat di daerah gue ya, di dekat media tribun itu mungkin ada sekitar 40 sampai 50 orang tuh. Itu lumayan mengganggu dan itu tadi mungkin juga memang ya aparat yang tidak berseragam itu tidak di briefing atau seperti apa gue nggak tahu. Sementara steward ini kan orang sipil yang mungkin juga segan menegur mereka gitu. Jadi ini perlu dibenahi ya itu. Kemudian soal rumput ya sedikit aja gue ulas. Memang tidak seburuk waktu lawan Australia, tapi belum sebagus lawan Argentina. Nah ini gue nggak ngerti, silakan PSSI kembali atau bukan PSSI ya, mungkin PSSI dan GBK, pengelola GBK berkoordinasi supaya lebih baik lagi. Itu aja sih. Tapi udah sedikit lebih lumayan daripada saat menghadapi Australia. Nah itu dari yang tersisa di 15 November. Sekarang kita maju ke depan. Nah ini hari Minggu nih, gue rekam jam 2 siang. Gue gak tahu uploadnya jam berapa. Gue sedikit ingin mengkonfirmasikan 2 poin yang penting terkait persiapan tim nasional kita jelang menghadapi Arab Saudi. Jadi akan dilangsungkan hari Selasa tanggal 19 November 2024 jam 19.00 waktu Indonesia Barat ya, hari Selasa. Kemarin para pemain timnas itu terutama yang main, yang starting itu hanya melakukan recovery ringan. Nah, hari ini dijadwalkan Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan akan menjalani latihan resmi, bukan latihan resmi, ya latihan lah di Stadion Madia Senayan jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sore ini. Dan dari informasi yang gue dengar itu akan ada sesi doorstop atau interview. Nanti kita akan lihat ya siapa yang akan maju, apakah pemain, apakah STY. Tapi ini udah satu langkah yang kita harus apresiasi. Karena dalam situasi yang mungkin agak kurang kondusif bahasanya biar enak ya, harus ada seseorang yang step up untuk berbicara. Nah, ini perlu juga memang orang yang katakanlah atau perwakilan yang memang bisa menjadi PR yang bagus buat kondisi timnas. Karena ini penting teman-teman ya. Please ya, di luar perbedaan pendapat kita, di luar perbedaan pendapat kalian, it's time for us to unite. Ya karena kita nggak punya pilihan lain. Selama 2 hari ini kita harus rapatkan barisan, harus kompak, dukung mereka. Kalau perlu gunakan jari-jari kalian untuk memberikan semangat buat Bang Jai, buat yang lain-lain, buat Ragnar. Bukan sebaliknya. We have no choice. Ya kita harus gabung, harus kompak dan singkirkan ego dulu. Kalau mau berantem nanti setelah dapat ikannya, kalaupun dapat ya, itu kalau gue boleh mengingatkan sesama fans timnas. This is for the sake of our national team ya. Dan yang terakhir soal Kevin Dix. Kita tahu semua Kevin Dix kemarin terkapar di pertandingan menghadapi Jepang. Dia keluar sekitar menit 40. Artinya cederanya lumayan serius ya. Sejauh ini memang gue belum dapat konfirmasi dari siapapun soal cederanya dia seberapa parah. Tapi ya ini harusnya lumayan. Mudah-mudahan dia bisa main. Kita semua tahu betapa bagusnya dia, kualitasnya, betapa pentingnya juga dia, sehingga begitu debut, begitu dinaturalisasi dia langsung dipasang starter. Meskipun perlu diingat teman-teman ya, sepak bola ini olahraga kolektif. Jadi kita juga nggak bisa terlalu tergantung dengan kemampuan individu. Perlunya juga kekompakan dan juga compact sebagai pemain, sebagai tim, supaya kita bisa tampil maksimal menghadapi Saudi Arabia. Nah nanti kita akan update, gua akan update dari Stadion Madia mungkin ya sekitar jam 8, mungkin jam 9 akan ada statement resmi soal Kevin Dix. Pasti wartawan pada nanya soal Kevin Dix, pasti. Dan mungkin juga kalian akan lebih cepat dapat informasinya dari teman-teman media di sana yang
punya sosial media juga ya. Biasanya mereka langsung upload, ya kalian bisa dengarkan. Nanti gua akan detailkan atau dalamkan 1-2 jam kemudian. Nah jadi kira-kira itu dulu update di hari Minggu ini. Gak usah terlalu serius bros banget ya. Ada saatnya juga kita agak tone down ya. Gak perlu kita terlalu jauh berpikir. Persiapkan mental dan semangat kita. Ya fans juga punya fungsi nih. Kalau kita menyebarkan vibes yang positif ya di sosial media itu bukan tidak mungkin sampai di mata dan telinga para pemain dan juga pelatih STY dan juga Pak Erick Thohir. Kita dukung sama-sama semua supaya kita bisa meraih hasil maksimal. Gak apa-apa kemarin kita ada sedikit perbedaan, diskusi, debat, tapi ya kita sekarang harus kembali untuk bersatu dan fight buat pertandingan lusa. Apapun kontribusi kita sebagai fans, sebagai pemain, sebagai kitman, sebagai pelatih, sebagai media, dan terutama para pemain harus kita dukung karena mereka adalah pasukan infanteri di garda terdepan tim nasional kita. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa nyalakan loncengnya karena dalam 2 hari ini akan banyak update-update berita yang seru yang mungkin kalian gak akan dapat di mana-mana. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Happy Sunday and sehat selalu.